Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia, NIM 10100121086. Di sini saya akan menjawab tugas final dari hukum kewarisan di Indonesia. Langsung saja, nomor pertama, konsep mendasar mengenai kewarisan dalam KUH Perdata dan beberapa konsep perbedaan hukum kewarisan dalam Islam dan KUH Perdata. Yang pertama, hukum waris diatur dalam buku 2 KUH Perdata. Pasal yang mengatur tentang waris sebanyak 300 pasal yang dimulai dari pasal 830 KUH Perdata sampai dengan pasal 1130 KUH Perdata. Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, mengenai perpindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si pewaris. Terdapat unsur di dalam warisan, yaitu ada pewaris, adanya harta warisan, adanya ahli waris. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata menegaskan pembagian harta waris baru bisa dilakukan apabila terjadi kematian. Ada dua jalur untuk mendapatkan warisan secara adil, yaitu melalui pewarisan ex-statio dan pewarisan testamenter. Pewarisan ex-statio merupakan warisan yang didapatkan berdasarkan undang-undang. Dalam hal ini, sanak keluarga pewaris adalah pihak yang berhak menerima warisan. Mereka yang berhak menerima dibagi menjadi 4 golongan, yaitu anak, istri atau suami, adik atau kakak, dan kakek atau nenek. Sedangkan pewaris secara testamenter, wasiat merupakan penunjukan ahli waris berdasarkan surat wasiat. Dalam jalur ini terdapat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia suatu saat nanti, atau isi pembuatnya dapat diubah atau dicabut kembali selama ia masih hidup sesuai dengan KUH Perdata pasal 992. Cara pembatalannya harus dengan wasiat baru atau dilakukan dengan notaris. Syarat pembuatan surat wasiat ini berlaku bagi mereka yang berusia 18 tahun atau lebih dan sudah menikah meski belum berusia 18 tahun. Yang termasuk golongan ahli waris berdasarkan surat wasiat adalah semua orang yang ditunjuk oleh pewaris melalui surat wasiat untuk menjadi ahli warisnya. Kemudian beberapa poin mengenai perbedaan hukum waris dalam Islam dan KUH Perdata. Yang pertama, anak yang lahir di luar perkawinan. Adapun anak ini yang tidak diakui oleh ibunya dan bapaknya dalam KUH Perdata, maka tidak mendapatkan waris. Sedangkan di dalam hukum Islam tidak ada yang namanya anak di luar perkawinan. Yang ada hanya anak zina. Baik itu diakui anak tersebut atau tidak, maka ia tetap tidak mendapatkan harta waris dan nasabnya kembali kepada ibunya. Yang poin kedua, perbedaan pembagian ahli waris dalam konsep KUH Perdata dan Islam. Dalam hukum Islam terdapat dua, yaitu fikih mawaris dan KHI. Dalam fikih mawaris itu, pembagian ahli harta waris ditetapkan di dalam Al-Quran, sedangkan dalam KHI diatur dalam pasal KHI. Sedangkan di dalam KUH Perdata menggunakan sistem penggolongan 1, golongan 2 dan seterusnya. Kemudian poin perbedaan yang selanjutnya, hukum Islam menggunakan 2:1 atau membedakan bagian laki-laki dan perempuan. Bagian laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Sedangkan di dalam KUH Perdata tidak membedakan sebuah disamaratakan. Kemudian yang terakhir, di dalam hukum Islam, harta waris sebelum dibagikan dikurangi pada biaya pengurusan si mayit, utang piutangnya dan wasiatnya. Namun di dalam KUH Perdata sistem ini tidak dipergunakan. Selanjutnya, nomor 2, jelaskan hukum kewarisan anak luar kawin
menurut hukum Islam dan hukum positif. Menurut KUHP Perdata, anak di luar kawin tidak mempunyai keperdataan baik dengan wanita yang melahirkannya maupun dengan pria yang membenih-nya, kecuali kalau mereka mengakui anak tersebut, maka ia mempunyai keperdataan. Sedangkan dalam hukum Islam tidak ada istilah anak di luar kawin secara definitif. Ya, hanya saja dalam hukum Islam ada yang disebut anak zina, yang secara hukum Islam ia diikutkan kepada nasab ibunya. Nomor 3, jelaskan konsep hukum kewarisan adat di Indonesia, terutama dasar berlakunya dan berikan contoh sederhana pelaksanaan pembagiannya. Hukum waris adat ialah peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan serta mengoper atau memindahkan barang-barang yang berwujud harta benda atau tidak berwujud harta benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Adapun dasar berlakunya hukum waris adat ini itu didasarkan pada peraturan adat di daerah itu atau suku yang berada di daerah itu yang masih dipegang teguh dan dijalankan hingga saat ini. Hukum waris adat memiliki aturan yang berbeda-beda yang menjadikan sistem penerapannya bisa berlainan jika berdasarkan dengan adat masing-masing di daerah tertentu. Adapun contoh dasar pelaksanaan pembagiannya itu didasarkan pada sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal, bilateral, dan parental. Kemudian yang pertama, sistem kekerabatan patrilineal, yaitu menarik pada garis keturunan dari pihak kakek atau yang disebut dengan garis keturunan laki-laki. Dalam sistem ini yang menjadi ahli waris adalah pihak laki-laki. Kemudian sistem kekerabatan matrilineal, yaitu yang menarik pada garis keturunan dari pihak nenek atau yang disebut dengan garis keturunan perempuan. Dalam sistem ini menjadi ahli waris adalah pihak perempuan. Kemudian yang terakhir, sistem kekerabatan bilateral yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak atau disebut campuran. Dalam hal ini yang menjadi ahli waris yaitu pihak laki-laki maupun perempuan. Sekian materi tugas saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.